Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pertama semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit membicarakan tentang hal yang menjadi hal trend topik pada akhir-akhir ini dan menjadi hal yang memang sensitif di tahun ini, yaitu di tahun 2024, di mana kita sebagai warga Indonesia itu dihadapkan dengan tahun politik. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, mungkin sebagian orang berpendapat Islam itu tidak identik dengan politik. Nah, sebenarnya Islam itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan yang dinamakan politik. Karena politik adalah menyangkut kemaslahatan orang banyak, politik menyangkut kehidupan orang banyak. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan di mana Islam tidak bisa dilepaskan yang dinamakan politik. Maka dari itu kalau di dalam Islam ada yang dinamakan politik Islam. Nah, sebagian masyarakat berpendapat, ngapain kita sibuk-sibuk memilih pemimpin, ngapain kita sibuk-sibuk ikut pemilu, toh akhirnya kita juga hidupnya kayak gini-gini aja. Sebagian masyarakat berpendapat seperti itu. Kemudian ini salah satu persepsi yang salah di masyarakat, bahwa di negara, bahwa ketika siapa pemimpinnya maka hidupnya gini-gini aja menurut pendapat dia. Padahal orang yang sebenarnya dia itu adalah orang yang buta politik. Orang yang buta politik tidak sadar bahwa kehidupannya, harga sembako, harga kehidupan sosial, keputusan yang dipegang oleh pihak penguasa ataupun kekuasaan itu sangat berpengaruh kepada kehidupannya. Bagaimana harga obat, harga makanan, kehidupan sosial, gaji, dan berbagai macam hal itu tergantung daripada keputusan seorang presiden atau penguasa. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang baik wajib bagi kita untuk memilih seorang pemimpin yang memang dia syariatkan dalam Islam. Nah, maka dari itu, sebagai seorang muslim yang baik, maka kita dalam Islam ada disunahkan, ada berbagai hal macam untuk memilih seorang pemimpin. Nah, kata seorang ulama, nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang mengabaikan ijtihad ulama atau kesepakatan para ulama, dan bagaimana orang tidak lagi berpegang teguh kepada ijtihad para ulama. Maka zaman ini sudah mungkin banyak terbukti para masyarakat, para warga-warga yang mana mungkin tidak memiliki ilmu agama yang baik, maka mereka tidak lagi berpegang teguh kepada syariat agama, yaitu mengikuti ijtihad ulama. Karena kalau ulama sudah berijtihad ataupun bersepakat untuk memilih seorang yang ini ataupun seorang yang memang diputuskan untuk memihak kepada orang ini ataupun lain sebagainya macamnya dalam bentuk apapun, maka kita ikut ulama. Nah, pada itu juga seorang pemimpin dalam Islam, memilih seorang pemimpin itu layaknya kita lihat dulu bagaimana hubungannya dengan Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana latar belakangnya seperti apa, bagaimana seluk-beluk sejarah, bagaimana keturunannya, dia anak dari siapa, kakeknya siapa, pendidikannya seperti apa. Maka dari apa yang kita menjadi seorang pemimpin, yaitu presiden, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi roh model bagi seluruh kalangan, baik itu anak muda, anak-anak, orang dewasa. Nah, karena seorang presiden dia akan menjadi kesepakatan ulama, maka kita harus ikuti. Insyaallah ada keberkahan yang bisa kita kenal, yang kita cari daripada kesepakatan ulama. Bagi ulama adalah bagaimana keberkahan dari para ulama memilih seorang pemimpin, ada keberkahan di situ. Maka dari itu bukan berarti kita berkampanye ataupun saya mengajak teman-teman untuk memilih salah satu
paslon, tapi tidak. Maka dari itu dalam hadis dikatakan juga nanti di akhir-akhir orang yang pertama kali mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka dari itu kita tidak boleh main-main dalam menentukan seorang pemimpin. Bagaimana nanti nasib kita ke depannya, 5 tahun ke depan akan ditentukan oleh seorang pemimpin ini. Bagaimana dia bisa berkontribusi, memberikan pikiran-pikiran gagasannya, memberikan bentuk pikirannya, memberikan bentuk kinerjanya, dan input daripada pikiran dan gagasan yang dipunya akan berdampak kepada kehidupan kita, pendidikan kita, pendidikan adik-adik kita, pendidikan saudara-saudara kita, kesehatan, sosial, ekonomi, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bersepsi bahwa siapa pemimpinnya itu begitu juga. Itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Bahwa Islam itu sangat identik, sangat peduli yang dinamakan politik, karena ini menyangkut kemaslahatan orang banyak, tidak main-main masalah politik. Maka dari itu kita lihat bagaimana latar belakang daripada ketiga paslon ini. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya mungkin hanya mendapatkan informasi ataupun sebagai informasi tentang salah satu paslon. Saya belum mendapatkan sejarah ataupun latar belakang yang komprehensif atau latar belakang yang lengkap tentang dua calon lain, tapi satunya saya sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak dan cukup baik. Satunya ijtihad ulama, ataupun saya memperkenalkan salah satu tokoh ini. Bagaimana salah satu tokoh ini adalah saya ngefans sangat dengan beliau, saya sangat kagum dengan sosok beliau. Nah, dia adalah salah satu paslon, yaitu paslon 01. Itu kita kenal dengan nama Anies Rashid Baswedan. Nah, di sini saya bukan tidak maksud coba kepanjang bagaimana, saya hanya memperkenalkan atau memberikan sedikit kebaikan atau cerita sejarah latar belakang daripada paslon ini. Saya sangat ngefans dengan beliau, bagaimana setiap gagasan, setiap kalimat yang diucap ataupun setiap kata-kata yang diberikan beliau itu sangat memberikan wawasan ilmu kepada saya, sehingga apapun yang beliau katakan setiap kampanye, sebelum kampanye, sebelum pemilu, saya mengikuti jejak beliau. Bagaimana setiap gagasan yang beliau keluarkan itu sangat luar biasa. Nah, kita kenal Bapak Rashid Anies Baswedan adalah dulunya dikenal sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, yang dimana sebelum menjadi calonkan diri sebagai capres, beliau ada seorang gubernur yang kali itu rivalnya adalah Ahok di DKI Jakarta. Nah, beliau adalah salah satu cucu daripada tokoh sejarawan Indonesia itu, juga yang ada latar belakang nama itu Baswedan. Saya lupa sebenarnya, dia adalah cucu daripada tokoh pahlawan Indonesia yang ada namanya Baswedan gitu. Nah, beliau sebelum menjabat sebagai gubernur beliau juga menjabat sebagai rektor, juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan di zamannya Pak Jokowi kala itu. Sebelumnya pada akhirnya dipecat karena satu dan dua hal, karena informasi yang sudah dapat, karena beliau membongkar korupsi di Menteri Pendidikan kali itu, ataupun ada desa-desanya beliau difitnah, beliau menjadi yang tidak baik namanya. Nah, berbagai macam hal dan kondisi tentang pemilu ini, saya sedikit menceritakan tentang sejarah Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau juga dulunya seorang aktivis mahasiswa. Beliau juga dulunya di bangku sekolah waktu SMA atau kalau tidak salah sempat menjadi siswa pertukaran pelajar antar negara. Dia juga
ketika kuliah juga seorang yang jenius. Beliau lulusan dari Universitas Gajah Mada, itu kalau tidak salah, dan beliau waktu di kuliah juga jadi ketua BEM. Selain itu juga beliau setelah itu yaitu Fakultas Ekonomi masalah, lalu ketika keluar negeri juga beliau menjadi salah satu mahasiswa sangat pintar yang menjadi salah satu panutan, dan sosok kecerdasan beliau sudah tercium ketika beliau sudah mengenyam pendidikan di bangku SMA, bangku kuliah itu sudah muncul. Bahkan desa-desanya ketika diceritakan dalam satu video, maka beliau itu dibercandakan nantinya akan menjadi seorang presiden. Maka pada hari ini terwujud. Jadi skenario Allah Subhanahu wa taala seperti itu, teman-teman. Terkadang kita tidak tahu masa depan atau masa yang akan datang seperti apa. Padahalnya jalan itu membawa kita kepada jalan kebaikan. Saya tertarik dengan sosok Pak Anies ini, bagaimana setiap kata-kata, setiap gagasan yang beliau keluarkan di jabat atau sebelum mencalonkan diri itu sangat memberikan ilmu dan wawasan bagi saya pribadi. Bagaimana intonasi bicara, bahasa komunikasi, mimik wajah, dan kepribadian beliau dalam mendidik seorang anak, itu sangat menginspirasi saya sebagai seorang mahasiswa yang awam bisa menyaksikan beliau daripada sosial media, mencari informasi tentang beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana pendidikan beliau. Ini membuat saya penasaran dengan sosok beliau. Ya, teman-teman sekalian, beliau sudah diakui sebagai salah satu seorang yang cerdas, seorang mahasiswa yang cerdas, seorang anak yang pintar yang cerdas, seorang mahasiswa yang cerdas, seorang tokoh yang cerdas. Bahkan kalau kita lihat sejarah dan seluk-beluk beliau itu sangat jelas siapa orang tuanya, siapa kakeknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana gelar-gelarnya yang sudah beliau dapatkan. Banyak isu-isu atau buzzer-buzzer yang mentimpa beliau tentang bagaimana Formula E ataupun korupsi ataupun politik identitas, dan itu salah satu bentuk bagaimana buzzer-buzzer ini menghalangi Pak Anies untuk capres, bahkan capres mencalonkan diri saja sudah dihalangi. Dan ketika beliau menjabat sebagai calon presiden, beliau sangat dimusuhi oleh rezim-rezim yang tidak suka kepada beliau. Maka dari itu, kata para ulama, nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin itu, lihatlah orang yang paling banyak dibenci orang. Itu salah satu bentuk cara kita memilih presiden, ikuti ijtihad ulama dan lain sebagainya macamnya. Maka dari itu, bagi saya pribadi, tidak ada alasan kita untuk membenci seorang sosok Baswedan. Bagaimana kinerja beliau di DKI Jakarta, mungkin yang di Kalimantan tidak tahu jelas bagaimana kinerja di DKI Jakarta, tapi ternyata informasi yang sudah beredar yang benar-benar real, tidak hanya dapat informasi yang hoax ataupun yang palsu. Bagaimana baca-baca itu menfitnah beliau tentang Formula E yang tidak akan selesai, ataupun JIS yang korupsi ataupun banjir yang melanda. Tapi saya melihat bagaimana informasi yang berada di sosial media itu benar adanya bahwa beliau sangat luar biasa dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu. Bagaimana banyak penghargaan yang beliau dapatkan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bagaimana beliau mendapatkan penghargaan salah satunya itu transportasi terbaik. Beliau mendirikan Formula E, stadion JIS, mengatasi atau mengurangi banjir, dan Jaklingko, dan sumur resapan. Banyak hal yang sudah beliau perbaiki dan selesaikan daripada jabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah,
Sosok Anies Baswedan ini sangat menginspirasi saya sebagai seorang mahasiswa, bagaimana saya seorang mahasiswa komunikasi, sedikit banyak tentang belajar tentang politik, bagaimana kinerja wawasan yang beliau katakan itu sangat luar biasa cerdasnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak beliau di podcast, di seminar-seminar, di banyak forum, itu bisa beliau jawab dengan di luar dugaan, dan itu real dan fakta memang seperti itu ya. Nah, beliau juga dikenal sebagai orang yang religius, yang taat beragama. Beliau juga pernah menjadi khotib. Bahkan sebelum kita mengenal sosok Anies Baswedan lebih lanjut sebagai cawapres, beliau adalah seorang yang taat. Beliau juga mempunyai anak yang sangat cerdas, Syara Anies Baswedan, Ismail, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk keluarga yang harmonis yang saya lihat di sosial media, walaupun saya tidak bisa melihat keseluruhan dari sosok sebagai bagaimana saya melihat bagaimana banyak ulama-ulama yang sangat mengagumi beliau. Dari itu saya sebagai seorang pribadi juga melihat ada bentuk karisma atau bentuk ketenangan, bentuk ketika beliau difitnah, ada ketenangan yang beliau bisa hadapi, tidak panikan. Setiap kata-kata yang beliau keluarkan, gagasan yang beliau lontarkan itu sangat menjadikan dan tidak membuat kontroversi ya, itu karena sebagai pejabat yang lain tidak. Nah, adapun tugas dari Buzzer ini ketika beliau mencalonkan diri adalah, fitnah yang pertama adalah Formula E. Beliau dikatakan korupsi, beliau dikatakan politik identitas, beliau dikatakan tidak tahu berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung beliau di gubernur ketika itu. Nah, ini adalah senjata para buzzer untuk memfitnah beliau. Nah, tentu kita tidak hanya menelan informasi secara mentah-mentah. Kita tidak boleh menjadi korban buzzer. Kita tidak boleh membaca salah satu fakta satu saja, tapi kita lihat secara detail seperti apa, membandingkan antara capres yang satu dan capres lain, membandingkan fakta yang satu dan fakta yang lain. Maka saya sangat ngefans dengan beliau, bagaimana cara kampanye beliau itu sangat berbeda dengan kampanye yang lain. Bagaimana kampanye beliau itu bukan joget-joget atau bagi-bagi duit, karena beliau bukan orang kaya. Beliau adalah orang yang religius. Bagaimana kampanye beliau itu berdiskusi, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, mendengar keluhan masyarakat, dikeroyok, difitnah, ditanya apapun, terserah, beliau insya Allah akan bisa menjawab hal tersebut. Mau di pasar, mau di warung, mau di toko-toko, di lapangan, bebas. Forum-forum beliau tidak di hotel, tidak di gedung besar. Beliau tidak punya uang untuk itu. Beliau tidak punya uang untuk mempunyai fasilitas itu. Bahkan ketika beliau menjabat sebagai cawapres, memang yang mengusung beliau itu adalah dari partai Nasdem. Nah, ketika calon lain itu mengusung beliau dari yang memang misalnya Prabowo, memang beliau ketua Gerindra, memang beliau sepatutnya jadi calonnya, beliau sendiri mencalonkan diri beliau. Ketika PDIP mencalonkan Ganjar, maka Ganjar itu adalah bagian dari PDIP. Sedangkan Pak Anies, beliau tidak bergabung dengan partai apapun sebelumnya. Beliau memang benar diusung oleh partai Nasdem. Nah, maka kita seharusnya sebagai seorang cerdas, sebagai seorang yang baik, kita harus pandai-pandai dalam berpolitik. Karena kita tidak boleh menjadi korban politik. Ketika dikasih bansos, kita dikasih uang, kita pilih beliau, kita pilih dia, tapi kita tidak memikirkan bagaimana nasib kita, bagaimana nasib anak cucu kita ke depannya, bagaimana setiap rejim yang luar biasa ini, kita di kehidupannya sekarang itu dimasukkan informasi yang sudah tidak bisa dikontrol lagi informasi tersebut.
ketika kita menonton TikTok ataupun media-media lainnya, itu kita misalkan menonton hal yang kita suka tentang bola, maka algoritma itu akan melihatkan setiap kita scroll itu akan menunjukkan video konten atau konten tentang bola. Ya, dia tidak bisa menunjukkan konten-konten lain karena kita memfollow ataupun menyukai. Nah, algoritma itu juga seperti itu. Ketika dia menyukai salah satu paslon, maka konten-konten yang menyukai beliau dan memfitnah lain itu akan muncul di beranda-beranda kita. Nah, itu jahatnya TikTok sekarang. Maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam bermedia sosial, tidak termakan oleh buzzer ataupun konten-konten yang hoax. Karena salah satu paslon ini menggunakan buzzer dan Pak Anies tidak menggunakan buzzer. Pak Anies itu kebanyakan relawan, orang yang suka rela membela beliau, membantu beliau, bahkan beliau tidak mempunyai uang untuk berkampanye. Beliau itu mempunyai pikiran, gagasan yang pintar dalam kampanye. Ketika orang lain menggunakan uang politik, uang menyewa artis, membayar buzzer, menggunakan panggung, joget, dan lainnya, Pak Anies berdiskusi. Pak Anies mendengar keluhan masyarakat, bukannya mengeluh kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh paslon lain. Saya sebagai seorang mahasiswa yang baik, yang sebenarnya saya tidak menjadi teman-teman untuk memilih salah satu paslon, tapi ini memang faktanya. Ini memang ijtihad para ulama. Kita ikut ulama karena ulama insya Allah ada keberkahan di sana. Ulama tidak sembarang dalam menentukan ijtihad atau pilihan. Maka dari itu kita sebagai orang awam, kalau memang bingung ikut pilihan siapa, maka ikut pilihan ulama. Tidak usah khawatir, insya Allah ada keberkahan itu. Maka dari itu, teman-teman, saya melihat bagaimana visi misi dan gagasan-gagasan setiap beliau kampanye, setiap beliau ada didesak di forum-forum manapun. Beliau itu memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, sangat cerdas, yang menginspirasinya sebagai seorang nasional. Nah, maka dari itu, kita tidak usah mengikuti pilihan artis karena mereka adalah orang yang dibayar, orang yang komunitas, mereka orang profesional dalam bekerja. Kita ikut hati nurani kita ikut memang dari perasaan kita menjadi seorang pemimpin. Maka sosok Pak Anies bagi saya pribadi adalah sosok yang religius, yang berwawasan tinggi, cerdas. Beliau itu adalah seorang aktivis mahasiswa yang luar biasa kontribusinya ketika muda, ketika pertukaran pelajar, ketika menjabat sebagai ketua BEM, ketika beliau diberi amanah-amanah politik di DKI Jakarta, bagaimana amanah beliau, bahkan amanah itu sudah janji-janji yang dikatakan manis itu bahkan lebih dikasih oleh Pak Anies. Nah, maka dari itu teman-teman berbijaklah dalam bermedia sosial, karena bagi saya pribadi sangat disayangkan kalau seandainya Pak Anies ini tidak menjadi presiden. Sangat disayangkan karena beliau seandainya dikatakan seorang politikus ataupun media luar negeri, kalau seandainya Pak Anies tidak dijadikan presiden, tidak jadi presiden di negara Indonesia, maka ketika beliau di negara lain itu sudah dijadikan presiden. Bahkan mahasiswa lain itu sudah, atau media lain itu sudah menanyakan beliau, apakah next time suatu hari nanti Anda akan menjadi presiden? Bahkan orang luar negeri sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti Pak Anies akan menjadi presiden. Itu prediksi masa lalu, dan sekarang terwujud, dan insya Allah akan terwujud. Beliau mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Maka tidak ada kesempatan lain. Biasanya inilah momentum saya sebagai seorang mahasiswa yang mungkin awam, yang mungkin masih perlu belajar, yang mungkin sebagai seorang yang relawan, bisa dikatakan relawan. Sebagai saya tidak menjelekkan paslon lain, tapi sebagai saya
hanya memberi latar belakang, hanya memberi sejarah tentang Pak Anies, hanya menyebarkan konten-konten yang membela Pak Anies, bukan memfitnah. Apa yang dilakukan oleh paslon lain itu memfitnah Pak Anies gini-gini. Saya hanya mengklarifikasi dan memberikan video ataupun video klarifikasi kebaikan-kebaikan dia, bukan bahwasanya beliau tidak seperti itu, beliau itu gini. Sedangkan paslon lain itu menjadikan Pak Anies. Nah, saya pikir paslon yang itu sebelah, beliau tidak memiliki prestasi. Saya sudah sebelum masa kampanye saya sudah cari tahu tentang ketiga capres ini. Saya cari tahu tentang latar belakang siapa dia, dari bagaimana sejarawan tentang dia. Saya lihat di media-media, di buku-buku, di pengamat politik tentang beliau. Nah, pada hari ini kita yang mungkin berpikir atau berpersepsi toh siapa mau pemimpinnya, kita juga hidup gini-gini aja, kita itu salah, pemikiran yang salah, teman-teman. Satu saja suara kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kita nanti kelak di akhirat. Maka rasionallah dalam memilih, bandingkan fakta satu dan fakta lainnya. Sesuatu politik orang cerdas berkata, berdebat dengan orang bodoh itu lebih susah, karena 1000 fakta yang diberikan kepada dia tidak akan berpengaruh. Yang lebih mudah adalah berdebat dengan orang yang pintar, karena satu fakta saja yang kita berikan kepada dia akan merenunginya. Itu lebih mudah kita berdebat dengan orang pintar daripada orang bodoh, karena orang bodoh ini sudah diberi fakta, hasil fakta pun maka dia akan kekeh, akan tetap batu kalau bahasa kita sekarang, tetap keras dan keras, walaupun memang paslon dukungan dia itu yang memang jelek, tapi tetap dukung karena gengsi, karena tidak mau introspeksi diri atau tidak mau berpikir secara rasional. Karena itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sebagai seorang yang mungkin awam dalam politik. Kita berpikiran siapa pemimpinnya nanti, insya Allah kehidupan kita bisa berubah, kebaikan-kebaikan itu akan berubah. Bagaimana dikatakan nanti siapa presidennya, insya Allah akan membela negara kita, negara saudara kita di Palestina nanti. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu makin baik, kehidupan sosial kita lebih baik, bagaimana lowongan pekerjaan itu semakin ada, dan anak muda semakin mendapatkan tempatnya, sebagai mendapatkan posisinya sebagai seorang yang dikatakan generasi emas nanti 2045. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kita hanya memberikan contoh yang baik ke teman-teman kita sekalian. Bagaimana sosok yang saya ceritakan tadi, sosok Pak Anies Rashid Baswedan ini, cara kampanye beliau itu sangat luar biasa. Beliau tidak mempunyai uang, bahkan rumah beliau itu kredit. Bayangkan seorang gubernur, seorang calon presiden, rumahnya itu kredit. Bagaimana kita bisa mengatakan beliau itu korupsi, sedangkan rumahnya masih kredit? Itu tujuan halal sekali. Dari itu sangat disayangkan apabila relawan-relawan sudah banyak bermunculan ketika paslon lain sudah menyampaikan poster-poster sepanjang jalan itu, paslon 1, paslon 2 dan 3, tapi bagaimana paslon 1 ya mungkin dari kalau bahasa kita gunnya itu dicat. Bagaimana masyarakat yang memberi uang kepada Pak Anies untuk berkampanye, bukan orang yang berkampanye memberi uang kepada masyarakat. Maka sistem demokrasi kita harus berubah. Karena gini, ya salah satu bentuk gagasan ataupun cerita beliau di salah satu desa Anies itu, bahwa sistem politik kita itu harus diubah. Karena
Sistem politik kita itu sudah mencontohkan korupsi dari awal dan mencontohkan hal yang tidak baik. Bagaimana orang yang berkuasa, orang yang punya uang itu akan berikan uang kamu, kasih uang kamu beli saya. Sedangkan orang yang mungkin tidak punya uang, dia tidak punya hal tersebut. Sistem demokrasi kita sudah menentukan hal yang tidak baik. Bagaimana nanti dia jadi calon presiden? Seperti itu logikanya. Nah, dari sistemnya, dari berdemokrasinya saatnya diubah. Karena saya juga berpendapat mungkin sama dengan paslon 02. Kita harus punya uang dulu untuk berkampanye. Karena itu punya uang. Tapi Pak Anies membantah tersebut karena kata Pak Anies, kalau memang di daerah kalian ada orang baik, ada orang cerdas, ada orang pintar, bantu dia, calonkan dia, beri dia dukungan untuk menjabat. Bukan mengeles ataupun melencengkan fakta ini, tapi memang faktanya begitu. Bagaimana sekarang teman-teman benar-benar bermanfaat bagi kita, rasional dan memilih, pilih pemimpin yang taat agama, yang cerdas, juga berwawasan. Sembilan Pak Anies Baswedan adalah pilihan yang terbaik. Bagaimana beliau sering diundang di forum-forum global, di forum-forum PBB, bagaimana beliau memberikan gagasan komunikasi mengaruhi orang-orang luar negeri itu hanya 2 menit, tapi sudah terpengaruh. Kita butuh pemimpin yang memberikan role model bagi kita di dunia, dipandang di mata dunia, tidak hanya bisa berjanji manis, tidak hanya bisa kata-kata yang luar biasa, bagus, tapi kita juga butuh komunikasi, seorang pemimpin yang bisa kerja, bisa bicara. Itu 2 hal yang tidak bisa bicara, bisa kerja. Seperti itu. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala bisa jika ada kesamaan dan teman-teman mendapatkan manfaat daripada video ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.